Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek kedua dari teknik riset operasi, yaitu berjudul penerapan program linear dalam optimalisasi biaya pengiriman pada usaha produksi gula menggunakan metode transportasi dan software form QM. Izin memperkenalkan diri dari kelompok 4 yang beranggotakan dari 5 orang, yaitu pertama Yunita Wulandari, kedua Salsabila Chairunisa, ketiga Alfrananda Arlena Putri, keempat Yuditya Rizky Mulyono, dan kelima Dingga Anugrah Ilham. Berikut dari permasalahannya. Permasalahannya adalah sebuah perusahaan gula mempunyai 4 buah pabrik, yaitu pabrik A, B, C, dan D, dengan kapasitas masing-masing 900 ton, 540 ton, 810 ton, dan 990 ton. Perusahaan tersebut hendak mengirimkan gula ke 5 kota, yaitu kota P, Q, R, S, dan T, dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 360 ton, 720 ton, 540 ton, 900 ton, dan 720 ton. Biaya pengiriman dari masing-masing pabrik ke kota tujuan disajikan pada slide berikutnya. Perusahaan menghendaki semua gula terkirim dan kebutuhan masing-masing kota terpenuhi dengan biaya sekecil mungkin. Berikut merupakan tabel dari permasalahannya. Bisa dilihat dari pabrik A, B, C, dan D. Untuk pabrik A memiliki kapasitas 900, pabrik B memiliki kapasitas 540, pabrik C memiliki kapasitas 810, dan pabrik D memiliki kapasitas 990. Untuk tujuan dari kota P, Q, R, S, dan T, untuk kota P meminta kebutuhan yaitu 360, kota Q meminta kebutuhan 720, kota R meminta kebutuhan 540, kota S meminta kebutuhan 900, dan kota T meminta kebutuhan 720. Untuk formulasinya yaitu fungsi tujuan, Z sama dengan 30 X 11 ditambah 2x 12 tambah 18x 13 tambah 12x 14 tambah 20x 15 tambah 24x 21 tambah 14x 22 tambah 14x 23 tambah 8x 24 tambah 2x 25 tambah 2x 31 tambah 14x 32 tambah 12x 33 ditambah 12x 34 tambah 16x 35 tambah 8x 41 tambah 18x 42 tambah 10x 43 tambah 18x 44 dan tambah 24x 45. Fungsi kendala X11 tambah X12 tambah X13 tambah X14 tambah X15 sama dengan 900, X21 tambah X22 tambah X23 tambah X24 tambah X25 sama dengan 540, X31 tambah X32 tambah X33 tambah X34 tambah X35 sama dengan 810, X11 tambah X21 tambah X31 tambah X41 sama dengan 360, X12 tambah X22, X22 tambah X32 tambah X42 sama dengan 720, dan yang terakhir X13 tambah X23 tambah X33 tambah X43 sama dengan 540. Lalu selanjutnya X41 ditambah X42 ditambah X43, X ditambah X44 ditambah X45 sama dengan 990, X15 ditambah X25 ditambah X35 ditambah X45 sama dengan 720, selanjutnya X14 ditambah X24 ditambah X34 ditambah X44 sama dengan 900, lalu ada X11, X12, 13, X14, X15, X21, X22, X23, X24, X25, seterusnya sampai X45 lebih besar daripada 0. Dan di sini ada tabel dengan tujuan kota PQRST dan dari sumber pabrik ABCD dengan permintaan kota P 360, kota Q 720, kota R 540, kota S 900, dan kota T 720. Serta kapasitas pabrik A 900, pabrik B 540, pabrik C 810, pabrik D 990. Lalu totalnya 3.240.
Lalu ada penyelesaian program awal. Di sini ada metode Northwest Corner atau pojok barat laut. Di sini tabelnya sama seperti yang sebelumnya. Lalu pertama-tama kita selesaikan dulu dari tujuan kota P dengan sumber pabrik A. Di sini yang diminta kapasitasnya 360, oleh karena itu 900-nya dicoret dan 360-nya masuk ke tabel. Lalu di sini kita tulis 540. Nah, 540-nya kita masukkan ke masih di pabrik A tapi dengan tujuan kota Q. Nah, oleh karena itu 540-nya di sini habis dan kita coret. Nah, karena udah habis, jadi di kota RST udah kosong. Begitu juga buat baris-baris pabrik-pabrik lainnya. Jadi program awal dengan metode Northwest Corner menghasilkan nilai Z 360 dikali 30 ditambah 540 dikali 2 ditambah 180 dikali 14 ditambah 360 dikali 14 ditambah 180 dikali 12 ditambah 630 dikali 12 ditambah 270 dikali 18 ditambah 720 dikali 24, Z-nya 51.300. Lalu di sini ada metode inspeksi atau biaya sel minimum. Nah, tabelnya juga masih sama seperti yang tadi, tapi pertama-tama di sini tuh kita cari kota dengan ongkir yang paling minimum. Nah, ada kan 2. Habis itu kita masukkan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Jadi program awal dengan metode inspeksi menghasilkan nilai Z 720 dikali 2 ditambah 180 dikali 12 ditambah 540 dikali 2 ditambah 360 dikali 2 ditambah 450 dikali 12 ditambah 540 dikali 10 ditambah 270 dikali 18 ditambah 180 dikali 24, hasilnya Z-nya itu 25.830. Selanjutnya dengan metode FAM atau metode penalti. Nah, di sini kita menggunakan yaitu dengan cara menentukan selisih biaya per baris atau per kolom. Nah, contohnya di sini kita menentukan selisih biaya pada baris pertama, yaitu biaya terkecilnya ada 2 dan 12. Maka selisihnya itu 10. Begitu dengan baris selanjutnya dan begitu dengan kolom. Nah, jika kita sudah menemukan selisih biaya terkecil tersebut, maka kita menentukan mana selisih yang terbesar dari biaya tersebut. Nah, di sini kita menemukan 14. Nah, maka kita akan mengisi kolom pada pabrik T. Untuk mengisinya, kita mencari dulu biaya ongkos terkecilnya. Di sini biaya ongkos terkecilnya itu 2. Maka angka 2 itulah yang kita isi terlebih dahulu. Begitu dilakukan untuk baris-baris berikutnya. Nah, jadi dengan program awal metode FAM ini, kita menghasilkan nilai Z, yaitu 720 kali 2, tambah 180 kali 12, tambah 540 kali 2, tambah 360 kali 2, tambah 270 kali 12, tambah 180 kali 16, tambah 540 kali 10, tambah 450 kali 18, yaitu hasil akhirnya 25.020. Nah, setelah kita melakukan program awal, maka selanjutnya kita melakukan optimalisasi program. Optimalisasi program ini yang pertama kita dapat menggunakan metode stepping stone. Nah, di sini kita menggunakan tabel solusi awal dengan metode inspeksi. Di sini untuk melakukan optimalisasi program, maka kita harus menentukan nilai OC. Dengan metode stepping stone, menentukan nilai OC-nya itu dengan membuat loop dari setiap sel-sel yang kosong. Nah, contohnya di sini sel yang kosong awalnya itu baris pertama, kolom pertama yaitu X11. Nah, kita harus membuat loop dulu mulai dari X11 ke X14, X34, X31 dan kembali lagi ke X11. Nah, menentukan nilai OC-nya itu kita mengurangkan dan menambahkan dari biaya pengirimannya. Nah, di sini yaitu awalnya X11 itu positif, ke X14-nya negatif. Jadi 30 kurang 12 tambah 12 kurang 2 itu sama dengan 8. Begitu seterusnya dilakukan kepada sel-sel kosong yang lainnya. Nah, jika kita sudah menentukan nilai OC,
kita dapat menentukan apakah tabel itu sudah optimum atau belum. Jika masih ada nilai OC-nya yang kecil dari 0, berarti tabel tersebut belum optimal. Nah, dari pemeriksaan nilai OC dari pemeriksaan sel-sel kosong kita tidak mendapatkan satu nilai OC yang kecil dari 0, yaitu OC sampai dengan min 2, terdapat pada sel 35. Nah, kan kita mendapatkan tadi nilai OC yang kecil dari 0 itu pada sel 35, maka kita akan melakukan perbaikan program. Nah, kita melakukan perbaikan program, yaitu di sini kita tetap membuat loop dari X35 tadi, kita membuat loop dari X35 tadi. Loopnya itu mulai dari X35, X45, X44, dan X34. Nah, tadi kan plusnya dari X35, minusnya ke X44, begitu seterusnya. Nah, dari tiga angka yang terisi, angka 180 yang paling kecil, maka semua bagian loop tadi ditambahkan dan dikurangkan dengan 180. Nah, begitu kita lakukan seterusnya untuk pada setiap sel kosong dari hasil tabel iterasi satu tersebut. Jika masih ada OC yang negatif, maka kita akan melakukan perbaikan program sampai tidak ada OC yang kecil dari 0. Setelah diperiksa, pada tabel ini tidak ada nilai OC yang kecil dari 0. Maka tabel ini sudah dapat dikatakan sudah optimum. Selanjutnya yaitu modified distribution, yaitu tabel solusi awal metode inspeksi. Sebelum kita menuju tabel solusi awal metode inspeksi, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai OC-nya, yaitu dengan menghitung nilai B dan K. Untuk mengetahui sebuah solusi awal sudah optimum atau belum, kita harus memeriksa opportunity cost OC dari setiap sel kosong. Jika masih ada OC yang negatif, artinya program belum optimal. Cara memeriksa OC dengan rumus OC IJ sama dengan CIJ kurang BI ditambah KJ. Setelah itu, penentuan nilai OC. Setelah nilai B dan K dihitung, ternyata masih ada nilai yang negatif 2. Yaitu karena masih ada OC yang negatif, sehingga program belum optimal. Sehingga harus dilakukan perbaikan program. Selanjutnya. Dari pemeriksaan OC sel kosong, terdapat satu sel kosong yang OC-nya kurang dari 0 atau OC-nya sama dengan kurang min 2, yaitu sel 3,5. Cara memperbaikinya itu dengan cara di loop, sehingga dikarenakan nilai paling kecilnya adalah 180, sehingga semuanya itu dikurangi dan ditambah 180. Yang pertama, X35 ditambah 180, lalu X34 dikurangi 180, X44 ditambah 180, X45 dikurangi 180. Setelah itu, ulangi pengecekan OC setiap sel kosong pada tabel hasil iterasi 1. Jika masih ada nilai OC yang masih kosong, maka lakukan perbaikan program sampai OC-nya sampai tidak ada OC yang negatif. Yang dimaksud adalah OC harus positif. Lanjut. Kesimpulan dari yang sudah dibahas tadi adalah setelah diperiksa kembali, tidak ada nilai opportunity cost kurang dari 0 atau negatif pada tabel literasi di atas. Jadi tabel di atas sudah optimum dengan biaya pengiriman total. Yaitu Z sama dengan 25.020. Dalam tabel awal yang tadi, ini sudah seperti yang kita lihat di sini. Nah, dan diperbaiki dengan program dengan tabel seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk solusinya ada di tabel yang ini. Dari tabel di atas diperoleh biaya pengiriman total, yaitu Z sama dengan 720 dikali 2, ditambah 180 dikali 12, ditambah 540 dikali 2, ditambah 360 dikali 2, ditambah 270 dikali 12, ditambah 180 dikali 16, ditambah 540 dikali 10, ditambah 450 dikali 18. Nah, maka Z sama dengan 25.020. Dengan nilai X 12 sama dengan 720,
X14 sama dengan 180, X25 sama dengan 540, X31 sama dengan 360, X34 sama dengan 270, X35 sama dengan 180, X44 sama dengan 450. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.